Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa ada di hari pertama tahun yang baru, tahun 2024, dan kita bersyukur hari ini kita jadi pemenang karena di hari pertama ini kita bisa bersama-sama seluruh keluarga Allah memulainya bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan secara bersama-sama kita bersaat teduh. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan, karena anugerah yang memungkinkan kita untuk ada sampai hari ini. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari siapkan kita semua untuk bagi Dia. Set
seperti yang ada pada. Sekali katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Biarlah segala pujian hormat katakan Ibu. Kuasa bagi rasa. Gunung tunduk lalu bergelora mendengar. Kami bersuka atas perbuatanmu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. tiada Janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita tepuk tangan untuk hormatan pujian kami akan Tuhan. Glory, haleluya. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Biarlah seluruh bumi memuji dan menyembah. Engkau yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Yesus namamu yang besar. Glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau baik. Biarlah seluruh bumi memuji-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Kami dapat berada di tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih kami bisa melewati tahun 2023. Semuanya karena anugerah. Karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Oh, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita bersama-sama karena Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kami telah melewati tahun 2023 dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Namun Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap selama-lamanya bagi kami. Itulah sebabnya kami ada di hari ini. Hari ini kami akan bernyanyi. Kami akan bersaksi
Kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, terimalah kegembiraan dan ucapan syukur kami. Ibadah kami pada hari ini, hari pertama di awal tahun baru 2024. Kami buka dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya menyapa sekali lagi. Shalom. 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 Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena di hari pertama 2024 ini kita bisa berkumpul bersama dan bersekutu bersama untuk memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan satu pujian sebab Tuhan baik. Mari kita salami saudara kanan kiri depan belakang kita akan sebab Tuhan itu baik. Jemaat Tuhan masih sanggup berdiri? Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan, sehingga kita bisa masuk di tahun pertama 2024. Puji Tuhan.
melanjutkan ibadah kita akan memberikan persembahan. Selama bulan Januari, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan sulung dan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan di depan. Jadi untuk persembahan yang pertama ini khusus untuk memberikan persembahan sulung. Setelah itu nanti setelah perjamuan kudus kita akan menjalankan kantong persembahan seperti biasa. Setelah jemaat Tuhan memberikan persembahan sulung di kotak yang di depan, jemaat dipersilakan untuk mengambil ayat yang sudah digantung di pohon Natal ini. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kita nyanyikan pujian Tuhanlah pelindungmu dari NKI nomor 266. Sebentar kita akan mendengarkan siraman dari firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian. Hanya kau telah buktikan cintamu padaku. Terima
waktu ke waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kami dapat ada di hari pertama di tahun baru, tahun 2024. Semuanya karena anugerah-Mu. Karena itu terimalah ucapan syukur kami pada hari ini. Juga kesaksian kami yang memberi tanda dan kesimpulan bahwa selamanya Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami akan belajar firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami harus bersikap dalam menjalani tahun baru, tahun 2024. Yang tentunya bagi kami ialah masih rahasia. Akan ada banyak hal yang terjadi. Karena itu Tuhan bekali kami, ilhami kami dengan firman-Mu, supaya bagaimana kami memandang, menjalani kehidupan tahun 2024. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi setiap kami, sehingga jalan kami benar, jalan kami lurus, dan apa yang menjadi janji dalam firman-Mu dapat menjadi bagian kami. Mari urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut ini dapat memberikan arahan, pengertian, rema bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, bicara kepada kami karena kami siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Ibu Tuhan silakan dulu. Shalom. Shalom. Kita bersyukur, bergembira hari ini kita bisa ada di hari pertama tahun 2024. Saya barusan saja memposting, memberikan ucapan kepada teman-teman baik secara perorangan maupun juga melalui grup bahwa tahun baru mari kita mantapkan jalan dengan harapan baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun pasti ada pergumulan, riak-riak, bahkan mungkin kerikil tajam, ataupun juga kita akan menuruni lembah ataupun mendaki bukit. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti kita dapat melewatinya dengan baik. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yosua pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu silakan memperhatikan. Saya akan baca secara cepat dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis
oleh firman Tuhan ini, paling tidak ada dua hal, yaitu yang pertama, petunjuk bagaimana seharusnya Yosua dan bangsa Israel bersikap, dan yang kedua ialah janji-janji yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Memang firman Tuhan ini adalah merupakan pernyataan Allah sendiri kepada Yosua dan bangsa Israel pasca atau setelah Musa sebagai pemimpin bangsa Israel mati. Dan kelanjutan tongkat estafet kepemimpinan itu pada akhirnya jatuh ke tangan Yosua. Dan itulah sebabnya sebelum Yosua menerima tongkat estafet kepemimpinan itu, Allah berbicara kepada Yosua bagaimana ia harus bersikap atau bagaimana ia harus menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin, dan juga akan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian Allah kepada umat itu. Nah, relevansi atau korelasi atau apa hubungannya dengan kita? Bapak Ibu, ya, kita hari ini kita sementara berada pada satu fase titik awal. Ya, kita mulai di titik 0, titik 1 dalam tahun 2024 ini. Karena hari ini adalah merupakan hari pertama, ya, setelah kita melewati jam tahun 2023. Hari ini kita start dalam tahun ini. Tentunya ialah bahwa ketika kita mau menjalani tahun 2024 ini, kita sudah punya gambaran bagaimana saya harus menjalaninya, ya. Walaupun ada orang berkata, ya biarlah hidup ini mengalir apa adanya. Mungkin sisi lain benar, tapi sisi lain juga tidak benar, ya. Kalau ibarat kata air sungai, kita berada di atas air sungai, dan air sungai itu ada potongan kayu, ya kayu itu tidak punya pikiran, tidak punya daya. Ketika ia ada di atas air itu, memang ya pada akhirnya kemana air itu mengalir, ke situlah potongan kayu atau apapun itu menuju, ya. Tapi kita tidaklah demikian, ya. Kita tidak mungkin mengikuti dunia ini. Kemana dunia ini berarah membawa kita, ke sanalah kita. Kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya kekuatan yang Allah berikan untuk mengatur bagaimana supaya hidup ini terus berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Atau hidup kita tidak sama seperti layangan putus, ya. Waktu masih kecil saya ini hobi gemar main layangan, bukan hobi juga, tapi lebih seru itu kalau ngejar layang putus, ya. Nah, itu layang putus itu, ya, kemana angin membawanya, ya, disitulah dia akan jatuh, ya. Nah, hidup kita tidak seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa firman Tuhan ini memiliki dua hal, yaitu yang pertama pesan, nasihat, bagaimana kita harus bersikap menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan petua, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan instruksi firman Allah ini, maka kita akan meraih janji-janji Allah. Ada janji Tuhan. Mari kita melihat yang pertama. Walaupun bagian firman Tuhan ini dinyatakan oleh Musa, tetapi saya rasa bahwa firman Tuhan ini juga diberikan kepada setiap kita. Karena ini Allah merupakan rema bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Mari kita melihat yang pertama, bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang." Atau boleh dengan kata lain saya ingin katakan bahwa kita telah melewati tahun 2023, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk menjalani hidup tahun 2024. Sekali lagi, kita bukan potongan kayu di atas sungai atau di atas air laut, lalu kemudian kemanapun air itu mengalir, ya kesanalah kita menuju. Tidak seperti itu. Hidup kita ada kuasa Tuhan di dalamnya yang menentukan bagaimana seharusnya kita hidup. Karena itu kita harus siap. Ya, kata siap ini mungkin memiliki makna yang bisa kita tafsirkan berbeda-beda, ya.
memang kita punya sisi kehidupan ini tidak hanya satu kan. Ada bagian kehidupan kita bersama dengan keluarga. Ada bagian kehidupan kita bersama dengan gereja ini, yaitu melayani. Ada bagian di mana kita memiliki usaha. Tentunya bahwa semuanya itu memiliki konsep. Tidak bergulir begitu saja. Karena pada akhirnya kita akan mengalami kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Atau kita akan mengalami benturan-benturan dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan mentalitas kita. Ya. Artinya ialah bahwa jangan sampai hidup kita ini dibelokkan oleh karena sebuah masalah. Padahal hidup kita itu sudah diarahkan oleh Tuhan. Engkau harus ke sana, bukan ke sini. Ya. Atau bukan ke sono, ya. Ya. Hidup kita itu jelas. Ya. Bukan abu-abu, bukan jalannya juga kayak ular, ya. Tuhan katakan, saya sudah tentukan kehidupan berjalan ke arah sana. Tapi kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu yang menarik, ya kita belok, ya. Dulu biasa orang tua saya pelihara anjing kampung. Biasanya kalau ke kebun ikut itu anjing. Ya. Anjing itu jalannya tidak lurus. Ya. Ya. Dia rasa cium apa di sana dia ke sana. Ya. Nah, ke sana. Nah begitu kadang-kadang hidup kita sebagai manusia, bukan? Ya, tidak lurus. Sudah Tuhan katakan jalani hidup ini seperti ini. Tapi ada keinginan daging, ada keinginan mata yang menarik kita sehingga kita ke sana, ya. Kita menyimpang lagi dari jalan Tuhan. Karena itu inilah yang perlu kita pahami dan kita mengerti sehingga ya kita harus komitmen dengan Tuhan. Kita harus fokus dengan Tuhan. Bukan kayak ular jalannya atau kayak apa tadi itu. Bersiaplah sekarang. Paling tidak ialah bahwa kita harus jalan dengan pemahaman. Kita harus jalan dengan pengertian. Pemahaman dan pengertian kita adalah pemahaman dan pengertian yang dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Hidup dalam rumah tangga pun juga tidak akan baik-baik saja. Hidup dalam berjemaat, ya tidak juga akan baik-baik saja. Hidup dengan teman tidak hanya baik-baik saja. Hidup dalam perusahaan tidak hanya baik-baik saja. Pasti ada saja masalah. Lalu kadang-kadang karena masalah itu, kita mengambil sikap dan keputusan yang fatal. Kita merusak diri kita. Kita merusak keluarga kita. Kita merusak pekerjaan kita. Kita merusak jemaat kita dengan sikap kita. Persoalannya kan memang ego kita ini, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, bersiaplah sekarang. Mari kita pikirkan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam tahun 2024 itu seperti ini. Berhasil atau tidaknya, sampai atau tidaknya kita di ujung perjalanan tahun 2024, sekali lagi juga tergantung dari bagaimana kita bersikap. Ya. Bukankah hubungan keluarga putus karena kita salah bersikap? Ya. Mudah-mudahan tanggal 31 malam kemarin banyak keluarga yang sudah rekonsiliasi. Jangan sampai ada ungkapan 7 turunan. Ya. Ya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri harus diperbaiki. Jangan dari waktu ke waktu hubungannya rusak terus, bermasalah terus. Kita ini manusia yang punya pikiran. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pilihan kita adalah pilihan yang benar. Walaupun kadang-kadang kita harus menguburkan ego kita, harga diri kita, emosi kita, amarah kita, dendam kita. Bukankah Kristus jantungnya sudah dititikkan di atas kayu salib, yang menggambarkan bahwa hati manusia yang lama itu telah dihancurkan dan diganti dengan hati yang baru, yaitu hati Kristus. Hati pengampun, hati pemaaf, hati yang tulus, yang siap untuk menghadapi apapun. Tadi malam sudah rekonsiliasi, ya.
Ya sudah ada minta maaf. Lalu kemudian mari kita hidup dengan hati-hati, hidup dengan kehidupan yang baru. Walaupun benturan-benturan itu pasti akan ada. Bersiaplah sekarang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentunya ialah bahwa pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Pikiran dan batin kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Dan biasanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar memengaruhi perasaan kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu berita, ya, bahwa akan terjadi ini dan itu, ya sudah pasti ialah bahwa sangat memengaruhi kita. Beberapa hari ini saya terganggu dengan perdebatan-perdebatan yang ada di YouTube itu, apalagi berkaitan dengan apa yang saya yakini, kebenaran yang saya imani, yang saya yakini, bahasa kasarnya diobok-obok, ya. Nah, ungkapan-ungkapan, kata-kata, ide-ide yang tidak masuk akal, ya, disampaikan di sana. Ya kadang-kadang saya balas juga, ya. Ini orang ini pikirannya kacau. Ya. Bagaimana dia memaksakan sesuatu untuk memaknai firman Allah ini? Ya. Dia menafsir seenak jidat, ya. Semau dia. Ya. Memang sekali-sekali saya berkomentar di sana. Ya, saya bilang dia tidak tahu apa-apa. Ya. Dia tidak memahami, mengerti tentang konteks Alkitab, tentang sebuah pernyataan. Latar belakang disampaikan dalam hal apa? Dia mencoba untuk memaknainya dengan cara berpikir kekinian dan hari ini. Padahal Alkitab itu harus dipahami dan dimengerti ketika firman Tuhan itu disampaikan atau peristiwa itu terjadi. Bukan seenak perut. Ya. Tapi memang ya ini upaya yang masif sebenarnya. Saya lihat perkembangan teknologi ini punya dua makna. Yang pertama maknanya ialah bahwa sebagai sarana untuk menyatakan kebenaran, tetapi juga kita akan melihat bagaimana orang, kelompok-kelompok tertentu secara masif menyerang iman kekristenan. Ya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Firman Allah ini tetap terpelihara dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Dan ini yang menjadi rema daripada kehidupan kita. Bahkan firman Allah ini punya kuasa untuk menjaga kehidupan Tuhan kita sampai dengan hari ini. Karena itu teguhkanlah, ya, kuatkanlah imanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, secara manusia tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk kenyamanan hati kita selain daripada kita sendiri, bukan? Ya. Kadang-kadang ya kita menyalahkan situasi luar, kita menyalahkan orang lain, padahal apapun yang kita alami, apapun keberadaan kita ditentukan bagaimana kita bersikap. Bukan orang lain, bukan perkataan orang lain, bukan situasi yang menentukan keadaan saya, tetapi sikap saya terhadap apapun yang terjadi dalam realita kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musuh, lawan itu pasti akan ada. Ketika Tuhan menyuruh Musa, menyuruh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan, itu mereka masuk ke tanah Kanaan, itu bukan jalan enak-enak, bukan jalan lenggang. Tetapi mereka harus berjuang, mereka harus berperang, mereka harus merebut, mereka harus mengumpulkan keberanian, dan mereka harus mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan pada saat ketika Yosua dengan iman yang teguh, kekuatan batin, iman kepada Tuhan, maka ia merebut setiap jengkal tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Atau dengan kata lain kita bisa menafsirkan bahwa
Jika kita dengan setia kepada Tuhan, dengan teguh, kita akan menjalani hidup tahun 2024 ini. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita, Tuhan siap untuk memberikannya kepada kita. Asal firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kadang-kadang iblis bisa memakai apa saja. Ketika kita mulai sakit, Pak Agus ketika masuk rumah sakit dengan kondisi yang parah, bagaimana perasaan Pak Agus? Perasaannya khawatir, tapi berserah kepada Tuhan. Ya. Yang paling penting. Ya, itulah yang manusiawi yang kita alami. Khawatir. Pasti pada waktu itu Pak Agus berpikir, apakah saya masih bisa melewati tahun 2023? Terpikir nggak? Terpikir. Ya. Tapi hari ini Pak Agus hari ini bersaksi, walaupun pernah 1-2 hari pernafasan dibantu dengan oksigen, ya, dalam keadaan seperti itu pastilah khawatir. Tapi nyatanya ialah bahwa Pak Agus masih segar bugar. Tadi waktu jabat tangan dengan Pak Eko masih kencang, ya. Ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara dan Tuhan membuatnya indah bagi setiap kita. Amin. Inilah sikap yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita klaim ini dan kita hidupi ini dalam tahun 2024. Rema kita, acuan kita, landasan kita dalam melangkah. Bukan. Saya percaya di sini tidak ada yang ke Gunung Kidul, ya. Atau gunung apa? Ya. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Ya. Bawa ayam putih, ayam hitam. Ya. Lalu kemudian nanya, gimana nasib saya tahun 2024, ya. Ya. Itu dulu itu, ya. Dulu sebelum kita mengenal kebenaran. Tetapi sekarang kita tahu bahwa firman Allah menjadi terang bagi jalan kita. Di sana ada petunjuk yang akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Ya. Ya, kita di sini ada yang sudah 70, Ibu Liliana, ya, Pak Agus, Ibu Rice, ya. Usia-usia seperti itu ya selalu mulai bertanya, Tuhan, gimana tahun 2024 ini? Masihkah saya bisa melangkah tahun 2025? Firman Tuhan katakan, jangan khawatir, teguhkanlah hatimu, jalanilah sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah umur kita ada di dalam tangan Tuhan? Bukan persoalan umur, tetapi bagaimana persoalan kita menjalani hidup ini. Ya. Fakta kehidupan memberi pembelajaran bagi kita bahwa ada orang-orang yang lebih muda dari kita yang telah mendahului kita. Itu berarti bahwa walaupun secara teori, ya, kadang-kadang hidup ini lebih daripada teori, bukan? Ya. Ketetapan Tuhanlah yang berlaku dalam hidup ini, bukan teori dan pengalaman manusia. Memang kadang-kadang iblis mencoba mengarahkan kita kepada hal yang bersifat logis, ya. Kita tidak hanya hidup dalam batasan-batasan yang masuk akal atau masuk logika, tapi kita hidup dalam batasan-batasan iman. Iman melampaui hal yang bersifat logis. Karena itu firman Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadilah sesuai dengan iman. Karena itu mari kita klaim janji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari persiapkanlah dirimu
untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Yang kedua, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Jangan khawatir. Besok mungkin ada berita bahwa COVID akan varian baru mulai muncul lagi. Jalani saja hidup ini. Ya. Jalani, tetapi perhatikanlah aturan hidup. Hidup sehat. Dan yang ketiga, perhatikan selalu firman Allah. Apa kata firman Allah? Walaupun fakta kenyataan berbicara seperti ini, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi hidup kita lebih ditentukan oleh iman. Karena Tuhan bekerja di dalam setiap iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Minta Ibu Rice tolong berdoa buat kita dan firman-Nya, supaya Roh Kudus terus bekerja, menjadikan firman ini menjadi rema dalam menjalani kehidupan tahun 2024. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, di mana Engkau sudah memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala Pendeta Melchior, yang sudah menuntun kami masuk ke dalam 2024 dengan membawa firman yang luar biasa. Biarlah firman inilah kami hidupi untuk modal kami masuk ke dalam 2024 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah semua kami yang ada, yang mendengar firman pada siang hari ini, biarlah kami mempersiapkan diri ya Tuhan, masuki 2024 ini. Dan kami mau tetap kuat bersama Tuhan. Dan kami tidak akan melupakan untuk kami senantiasa membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena kami mau berjalan bersama Engkau dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang satu dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dimanapun pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima dan menghidupi firman-Mu di tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini adalah merupakan tanggal 1 dan sekaligus minggu pertama, di mana sebagaimana biasa kita jadikan minggu pertama kita makan minum perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari penderitaan dan kematian Kristus. Baik, saya undang BPJ, Pak Agus dan Pak Radiman bersama saya melayani jemaat Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini. Kita siapkan pujian, katakan karena salibmu. Darahmu
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing mengangkat hati kepada Tuhan, berbicara, berdialog kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita bereskan dalam hidup ini, minta ampun. Kalau ada suatu ganjalan dalam hati kita, kekecewaan, sakit hati, kebencian, amarah, minta Tuhan untuk menjamah, sehingga hati kita disembuhkan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh apapun, minta kesembuhan dari Tuhan. Imanmulah yang menyembuhkan kita. Ya Bapa, ini kami pagi hari ini, kami mengaku di hadapan bahwa ketika kami menjalani kehidupan rohani kami kadang jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam kelemahan kami. Karena itu ampuni kami Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami. Kami sudah masuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam kehidupan rohani, bahkan lebih daripada pemenang. Kami juga sering mengalami kelemahan. Karena itu kami mohon jamahan tangan yang penuh dengan kuasa. Sehatkan, sembuhkan, pulihkan kami. Dan biarlah hari ini kami diteguhkan melalui peringatan akan penderitaan dan kematian. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Kebaikannya, Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia memberikan jaminan kehidupan kekal. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan.
glory. Oh, terima kasih. Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan dari waktu ke waktu menjadi bagian dalam kehidupan. Engkau saja ditinggikan dan diagungkan dalam setiap langkah. Jadikan kami pemenang situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi. Engkaulah yang menjadi pembela kami dari sakit, dari dosa, dari intimidasi iblis. Kami akan melangkah bersama dengan Kristus karena kekuatan yang penuh, kekuatan yang bersumber dari surga itu menjadi bagian kami. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami menerima semua anugerah-Mu yang Engkau janjikan kepada setiap kami dalam tahun yang baru, tahun 2024. Biarlah janji-janji-Mu itu tertepati, tergenapi, dan mampukan kami untuk menjalani firman-Mu. Karena itulah kunci keberhasilan kami menggapai janji-janji-Mu. Nah, terima kasih hari ini kami bisa memperingati penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib melalui pelaksanaan perjamuan kudus. Kiranya momentum ini Engkau memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, menyemangatkan kami, memberikan harapan dan optimisme dalam melangkahkan kaki kami memasuki tahun 2024. Segala kemuliaan, kehormatan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya undang yang bertugas, Yonatan. Sambil persembahan dijalankan, kita kembali naikkan pujian Tuhan Lampir Hidup. Ucapkan selamat tahun baru ya, bersama dengan Tuhan selalu ada harapan dan selalu ada sukacita. Baik, mari kita berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi selesainya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terimalah semua pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, dan teguhkan firman-Mu dalam batin kami, dan mampukan kami untuk menghidupinya sebagai rema dalam perjalanan hidup kami di tahun baru, tahun 2024 ini. Terima kasih untuk semua jemaat-Mu yang Tuhan sudah gerakkan hari ini untuk bersama-sama 1-2 jam ini kami ada di sini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Tuhan perhitungkan kesetiaan kami. Kami tahu bahwa kami hadir di hari ini karena kami ingin memulai hari ini, memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Manturia. Ya Tuhan, terus kerjakan oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami terus kokoh kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kami siap untuk
menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik-adik. Ya Tuhan, Engkau pulihkan dan ubah hidup kami sehingga penampilan hidup kami sejalan dengan penampilan kehidupan Kristus ketika Ia hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga disenangi oleh banyak orang, dan lebih lagi Bapa di sorga semakin menyukakan. Terima kasih Bapa di sorga. Abah juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, menghasilkan ekonomi dan keuangan, dan melaluinya kami dapat mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan kami bisa melayani Tuhan dengan harta yang Kau percayakan untuk kami miliki. Tuhan, membuka jalan bagi setiap usaha. Ada rencana-rencana dalam tahun ini, kiranya Tuhan sertai sehingga semuanya boleh berhasil. Abah juga berdoa untuk kesehatan daripada seluruh anggota jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong, mari Engkau jamah pulihkan, berikan kesehatan bagi kami, sehingga kami bisa menggunakan kesehatan itu untuk menjalani hidup, untuk bekerja, untuk melayani. Dan biarlah melalui penampilan hidup kami, kasih dan kuasa-Mu nyata, sehingga kepujian kehormatan dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Saat ini sementara libur, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil dan mereka boleh memuliakan Tuhan dengan keberhasilan itu. Dan juga Tuhan siapkan pekerjaan dan profesi yang merupakan panggilan dan ketetapan Tuhan bagi mereka, membangun karir, menjalani kehidupan di masa depan. Ya Bapa di sorga, secara khusus hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin hari ini punya pergumulan khusus apapun bentuknya. Dan kami tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan solusi. Karena itu kami topang mereka. Biarlah jemaat Tuhan mengalami solusi dalam jalan keluar atas setiap masalah yang mereka hadapi. Hari ini juga Bapak, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain, bahkan di luar negeri. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga ya Tuhan dengan Pak Thomas yang ada di Baghdad. Demikian pun juga dengan Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin Ine. Demikian pun juga Tirta Claudia. Tuhan Engkau berkati. Ibu Wulan dan juga Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka boleh sehat dan terus bekerja di sana, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga dengan Ibu Anggi. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Dan berdoa untuk anak kami Bernadette yang ada di Italia. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Demikian pun juga dengan Aldo yang ada di Bandung, dan Bapak Ibu yang lain di tempat-tempat yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah tambahkan jiwa baru. Buat jemaat di tempat ini semakin solid, peduli dan siap melayani, sehingga kami boleh bertumbuh baik secara jumlah dan dari semua secara kualitas. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih hari ini Ibu Ice bersama dengan kami dan putrinya Ella dan anak-anak. Tuhan Engkau berkati Ibu Ice dalam pelayanannya, dan biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu jadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat meneguhkan banyak orang, memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Apa menjadi harapan dan pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau senantiasa membuka jalan. Bahkan juga orang tua kami, mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Liana, Pak Agus, Pak Eko. Tuhan Engkau memberkati, biarlah masa tua mereka selalu indah, selalu ada kegembiraan, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan ini bersama dengan anak mantu dan cucu-cucu. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kemajuan Indonesia, daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah, badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah, badan pengurus daerah. Demikian pun juga gembala-gembala dan badan pengurus jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kerjasama dengan gereja-gereja lain, pemimpin-pemimpin gereja, biarlah sehati untuk dapat memenangkan Indonesia ini baik kerajaan Allah. Yang berdoa untuk penginjilan dalam negeri luar negeri. Tuhan Engkau berkati. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Mahfud Amin, bahkan juga semua pembantu-pembantunya, kabinet, para menteri. Tuhan Engkau berkati.
jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, bahkan juga kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung dalam tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Demikian juga DPD. Tuhan Engkau tolong. Biarlah yang terpilih adalah mereka yang Tuhan angkat sehingga dapat memimpin dan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati mereka secara khusus atas pelayanan hari ini. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah dipersembahkan kepadamu. Persembahan sulung, persembahan syukur, persembahan kolekte. Ialah persembahan ini adalah merupakan pernyataan kasih kami, ketaatan dan kesetiaan kami terhadap firman. Dan Tuhan Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Ada banyak hal yang berkaitan dengan kami yang tidak kami sebut melalui doa ini, bahkan menjadi kebutuhan kami. Engkau yang Maha tahu dan menyempurnakan doa kami. Karena kami buat semuanya ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, Tuhan memberkati.